Sekarang nih aku mau nanya yang cukup general lah. Jadi kalau misalnya jadi BA nih, kemarin Nadia udah cukup lama kan, pengalamannya 9 tahun. Itu kendala yang dihadapi selama kerja jadi BA, kesulitan-kesulitannya itu gimana sih, Nat? Sebenarnya aku rasain menyenangkan sih jadi BA itu. Oh gitu ya. Karena kayak ya maksudnya itu kalau menurut sih ini dari pandangan aku sendiri sih sebenarnya itu kayak kita helpful gitu kan, ngebantuin orang gitu kan, gimana caranya dia mau biar kerjanya lebih mudah gitu kan. Nah kita kayak apa ya, kayak kita jadi orang yang ngebantuin orang tersebut gitu. Terus kita juga ngebantuin developer juga untuk bisa ngertiin apa sih maksudnya atau apa sih yang dimau sama si usernya tersebut. Jadi so far sih selama ini menurut aku menyenangkan gitu. Kendala-kendalanya biasanya lebih ke komunikasi sih biasanya. Karena kan memang menurut aku yaitu komunikasi itu penting banget untuk seorang BA gitu. Jadi emang kita harus tahu nih cara kita komunikasi dengan user ini gimana, cara kita komunikasi dengan user yang satunya gimana gitu, cara kita komunikasi dengan developer gimana gitu, sama tingkatin knowledge gitu. Jadi sebisa mungkin walaupun kita fungsinya sebagai business analyst gitu, IT business analyst, tapi sebisa mungkin kita juga ngerti tekniknya gitu. Teknisnya itu seperti apa. Jadi ketika misalnya ada error-error yang disampaikan oleh user, itu kita nggak langsung lempar ke engineer-nya, kita bisa coba cek dulu gitu. Gimana sih gitu. Nah ini juga penting, teknis ini juga penting ketika nanti kita sprint planning sama engineer. Jadi biasanya sprint planning itu engineer akan menentukan nih, engineer dan BA dan project manager itu akan menentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu story. Seperti itu. Nah, kalau kita tahu teknisnya, kita bisa bargain sama mereka, sama engineer-nya gitu. Maksudnya, apakah memang butuh waktu selama itu gitu? Apa saja yang dibutuhkan oleh mereka? Kenapa waktunya yang dibutuhkan itu kayaknya agak sedikit lebih lama gitu dari biasanya gitu. Nah, kalau kita nggak tahu teknisnya, biasanya kita suka loss biasanya ketika sprint planning tersebut. Dan itu juga teknis itu juga ngebantu juga sih ketika kita berhubungan sama user juga gitu. Jadi kalau misalnya ketika ada error atau segala macam, karena kan yang face to face sama user atau stakeholder itu kan BA-nya kan, bukan engineer-nya biasanya. Nah, kalau kita tahu teknisnya, kita bisa jadi solver di situ gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah jadi solver, trustnya si stakeholder atau user itu udah bisa kita dapetin nih, karena mereka biasanya udah trust. Dan biasanya kalau udah trust itu ketika kita butuh informasi dari mereka atau kita lagi melakukan requirement gathering itu biasanya jadi lebih gampang, biasanya gitu. Itu sih yang aku rasain selama ini. So far sih seru sih, teman-teman buat yang mau nyobain seru banget sih di bidang ini. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya berminat nih kan jadi posisi BA gitu, nah itu pada saat melamarnya apa sih yang harus dipersiapkan? Misalnya kita fresh graduate nih, nah kalau misalnya untuk fresh graduate nih apa gitu, kalau misalnya belum ada pengalaman? Belum ada pertama niat. Karena aku sendiri juga sebenarnya bukan lulusan IT, bukan lulusan informatika. Sebenarnya aku lulusan teknik industri, cuman memang qadarullah TA-nya nyangkut-nyangkut ke IT gitu kan. Nah, waktu itu nyobalah daftar di suatu company, akhirnya ketemu Mang Laras di situ kan. Nyobalah daftar di suatu company untuk jadi business analyst, IT business analyst. Nah, alhamdulillah keterima di situ. Jadi memang sebenarnya aku sendiri nggak ada background apa-apa. Jadi yang kalau ditanyakan apa yang dibutuhkan, yang pertama niat untuk belajar.
Kalau Karena skill, aku secara juga skill aku gimana? juga secara skill yaitu maksudnya komunikasinya baik sama orang gitu Skill maksudnya. komunikasi ya. Karena kalau misalnya komunikasinya maksudnya kalau komunikasinya kurang baik kadang agak susah juga gitu kita untuk bisa dapetin trust-nya si user ataupun stakeholder sama trust-nya si engineer gitu. Karena engineer juga kadang butuh trust juga ke kita gitu maksudnya. Kalau misalnya mereka udah nggak trust sama kita, mereka jadi mempertanyakan story-story yang kita buat juga gitu atau requirement yang kita buat juga. Seperti itu. Jadi skill lainnya menurut aku yaitu komunikasi. Atau kalau misalnya teman-teman butuh pengetahuan teknis nggak, Nat, di awal-awal? Menurut aku kalau teman-teman punya itu jadi plus point gitu. Karena ya aku sendiri sebenarnya waktu pas daftar kemarin memang belum punya kemampuan teknis gitu. Cuman alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang jago-jago jadi bisa belajar sama mereka dan dapet ilmu jadi bisa belajar sama mereka gitu. Jadi ya so far sih kemarin aku learning by doing sih. Itu pokoknya ya ada niat untuk daftar di posisi tersebut, terus selebihnya coba cari tahu apa sih yang akan dikerjakan, kita tahu job desk-nya apa gitu. Dan mungkin teman-teman yang kalau misalnya memang mau daftar tapi masih blank, apa namanya, bakalan ngapain, mungkin bisa baca-baca baboknya. Oh iya, kembali ke babok ya. Iya mungkin bisa. Ya cuman itu guidance aja sih sebenarnya buat teman-teman gitu. Tapi bisa jadi ketika kita sudah di suatu organisasi atau udah di company, bisa jadi penerapannya akan berbeda dengan yang dituliskan oleh babok. Tapi babok itu bisa sebagai guidance kita untuk melakukan tugas-tugas kita selama kita bekerja seperti itu. Ya berarti skillnya BA itu selain komunikasi, terus nerjemahin dari si user, bahasanya user ke bahasa teknis buat komunikasi sama programmer atau sama developer. Terus selain itu mungkin negosiasi kali ya. Iya. Negosiasi waktu. Benar sekali. Negosiasi iya, waktu. banyak negosiasi ya. Sama user ya. Sama user sama engineer-nya juga gitu ya. Oke. Aku mau nanya, oh ya, waktu Nadia kan teknik industri. Sebelumnya berarti nggak ada bekal sama sekali ya di bidang IT gitu? Atau ada pernah mata kuliah yang bahas tentang flowchart, proses bisnis mungkin? Kalau proses bisnis sendiri memang di industri kan diajarkan ya. Karena kan memang manufacturing itu sendiri kan dia butuh proses bisnis juga kan. Dan kebetulan kampus aku itu, jadi dia memang nggak fokus ke manufacturing, tapi dia fokusnya di telekomunikasi. Jadi teknik industri telekomunikasi gitu. Jadi untuk yang flowchart atau proses bisnis itu sendiri memang diajarkan ketika aku kuliah gitu. Cuman kalau misalnya untuk teknisnya pada saat awal diajarkan pada saat PPDU ya kalau zaman aku. Maksudnya ketika kita baru masuk kuliah itu biasanya ada mata kuliah yang masih umum. Yang dari SMA yang dibawa ke kuliah gitu. Nah, pas awal-awal itu memang sempat dapet mata kuliah cuman ya gitu, cuman sekelewat aja, habis itu udah nggak pernah lagi. Jadi kalau aku sendiri banyak belajar itu justru ketika udah kerja gitu. Jadi kayak tahu MySQL, terus tahu cara-cara query, tips-tipsnya, ngoding-ngoding singkat itu ya dari kuliah, dari kerja justru. Karena gitu banyak teman-teman yang alhamdulillahnya bisa ditanyain gitu. Jadi kita juga bisa belajar ke mereka. Gitu. Tapi kalau emang teman-teman udah punya basicnya itu lebih bagus lagi sih maksudnya. Jadi kan nggak blank-blank banget gitu kan. Mau misalnya ketika mau mendevelop suatu aplikasi, teman-teman BA-nya juga udah tahu nih maksudnya
oh ini kayaknya prosesnya gini deh ketika mendevelop gitu. Jadi teman-teman juga bisa tahu story yang akan dibuat nanti seperti apa, terus bisa menentukan juga waktu yang dibutuhkan berapa lama gitu. Jadi nanti ketika ngobrol sama engineer-nya juga lebih enak gitu karena udah sefrekuensi lah istilahnya. Satu lagi nih Nat, pertanyaannya. Pernah debak nggak selama jadi BA? Pernah debak nggak? Pernah. Karena ya itu maksudnya yang tadi aku bilangin di awal. Tapi debaknya debak ini ya, maksudnya debak yang nggak levelnya masih entry level lah, masih nggak advance lah debaknya gitu. Jadi kenapa butuh juga kemampuan itu? Karena itu tadi ketika user itu melaporkan suatu bug atau suatu error ke kita, sebisa mungkin kita coba cari tahu dulu nih, maksudnya error itu kenapa? Jangan langsung dilempar ke engineer-nya gitu. Nah biasanya karena kalau misalnya dilempar, karena engineer itu sendiri kan dia udah ada slot untuk develop something kan. Jadi biasanya kan kalau yang error-error gitu, biasanya jadi kayak mereka perlu waktu tambahan lagi untuk ngecek gitu kan. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya si BA-nya ini udah ngecek dulu nih errornya di mana gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa solve sendiri, maksudnya kadang kan kita juga nggak bisa solve karena skill-nya juga misalnya, atau enggak memang kita nggak punya wewenang atau akses untuk ngebenerin atau masuk ke table-table tertentu, misalnya seperti itu kan. Nah, kalau kita bisa, biasanya aku minta izin dulu ke engineer-nya, ini ada problem ini nih, boleh gue benerin nggak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya dari engineer-nya, oh ya udah nggak apa-apa, lu benerin aja gitu. Nah, biasanya dieksekusi pada saat itu juga gitu. Atau kalau seenggaknya kita udah tahu nih errornya di mana gitu. Jadi ketika kita kasih error tersebut ke engineer juga udah tahu benerinnya di mana gitu. Jadi dia nggak mesti nyari-nyari dulu gitu, nggak mesti nyari-nyari lagi. Oh, ini di mana ya errornya? Apa yang bikin ini error gitu. Tapi kita udah tahu nih, ini kayaknya lo kurang ini nih gitu. Jadi ketika sampai ke engineer pun mereka udah tahu apa yang akan mereka lakukan untuk fixing bug tadi gitu. Gitu sih biasanya. Lebih efektif juga ya, bisa bantu gitu. Maksudnya mempersingkat waktu juga. Nah itu dia, karena biasanya kalau udah error gitu user maunya cepet-cepet. Iya, karena ini ditungguin gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bantuin gitu, otomatis waktunya juga jadi lebih cepat. Dan itu yang tadi aku bilang, trust-nya si user juga kita bisa dapat gitu. Karena oh ternyata kalau maksudnya sama kita errornya bisa selesai gitu, misalnya dalam waktu sekian lama gitu maksudnya. Nah kalau udah kayak gitu biasanya ketika kita butuh informasi dari dia atau kita melakukan suatu requirement gathering dengan user tersebut, biasanya dia akan lebih welcome untuk jawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Itu memudahkan juga sih menurut aku. Oke, wow, nggak kerasa nih Nat, hampir 1 jam ya. Iya. udah habis sih pertanyaan aku. Oke, ini aku tutup dulu sesinya. Makasih banyak Nadia. Sama-sama. Banyak banget ilmunya dapat tentang business analyst. Mudah-mudahan bermanfaat buat Amin, semoga bermanfaat. Buat aku juga bermanfaat banget, buat teman-teman yang dengerin juga, insya Allah. Makasih banyak Nadia. Sama-sama. Semoga sukses dan tercapai amin, prioritas selanjutnya ya. Amin, alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.